Pemirsa, sidang lanjutan kasus ujaran kebencian dengan terdakwa Gus Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat pendukung Gus Nur tak terima ditegur polisi. Kami Pak ya mau mengerahkan ke sini 1.000 orang. Silakan. Ayo, enggak boleh. Enggak boleh justru kami ini taat. Adu mulut antara pendukung Gus Nur dengan aparat ini bermula ketika para pendukung Gus Nur mengeluarkan pernyataan sikap di depan ruang sidang. Aparat kepolisian yang berjaga pun meminta para pendukung Gus Nur untuk menurunkan suara agar tidak mengganggu persidangan lain. Tak terima dengan hal tersebut, para pendukung melayangkan protes kepada pihak keamanan. Saya kasih kesempatan, jangan terlalu lama. Ini di tempat sidang bukan ini aja, banyak sidang. Dengan begini kan pertama mengganggu proses juga. Bentar Pak, Bapak jangan kerumunan. Dan terjadi kerumunan ya. Sementara itu, sidang terkait kasus ujaran kebencian ini tetap berjalan dengan terdakwa dihadirkan melalui video conference. Kekecewaan dinyatakan kuasa hukum terdakwa karena saksi pelapor, yaitu Menteri Agama Gus Yakut dan Said Akil Siraj tak hadir kembali meski telah 3 kali dipanggil oleh jaksa penuntut umum. Adapun agendanya hari ini mestinya itu menghadirkan saksi yang disebut sebagai saksi korban, yakni Bapak Yakut dan juga Bapak Said Akil Siraj. Namun pada faktanya kami tadi sudah konfirmasi kepada jaksa, yakni Pak Dedi dari Kejaksaan Agung, ternyata mereka ini tidak hadir. Alasannya mereka sedang sakit. Pak Yakut dan Pak Said ini sakit. Nah, padahal sudah 3 kali panggilan. Sidang yang dipimpin Hakim Toto Ridarto tetap berjalan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang merupakan ahli linguistik forensik. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kapolri menerbitkan surat edaran terkait penanganan kasus Undang-Undang ITE. Salah satu poinnya mengatur tersangka tidak perlu ditahan oleh penyidik jika telah meminta maaf. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran terkait penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui surat edaran, Kapolri meminta seluruh anggota Polri berkomitmen menegakkan hukum dengan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penerapan Undang-Undang ITE. Terdapat 11 poin dalam surat edaran Kapolri, diantaranya, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Serta terdapat juga arahan di mana penyidik tidak perlu menahan tersangka dalam suatu kasus apabila telah meminta maaf. Sebelumnya, polemik revisi Undang-Undang ITE mengemuka setelah Presiden Jokowi menyinggung soal rasa keadilan pada penerapan Undang-Undang ITE. Menko Polhukam Mahfud MD lantas membentuk tim untuk menindaklanjuti kontroversi pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengkritik tim kajian Undang-Undang ITE yang dibentuk oleh Menko Polhukam karena dinilai tidak melibatkan masyarakat. Namun tim kajian Undang-Undang ITE Benny Mamoto mengklaim akan melibatkan masyarakat. Berikut cuplikan dialog keduanya dalam program iNews sore hari ini. Banyak dari mereka itu adalah orang-orang yang menikmati Undang-Undang ITE selama ini. Ya kan, misalnya siapa itu Henry yang... Baik, kita akan langsung tanya ke Pak Benny Mamoto selaku juga tim kajian. Bentar, halo. Ya kan, yang beberapa tim itu orang yang menikmati Undang-Undang ITE, orang yang membela Undang-Undang ITE selama ini. Terus tiba-tiba disuruh apapun namanya merubah makna, visi, interpretasi segala macam. Nah, saya nggak paham. Sebagian dari mereka adalah elit birokrasi di kantor-kantor kementerian yang menurut saya juga sangat sektoral memahami Undang-Undang ITE. Nah, undang-undang itu dia adalah jelmaan dari hukum. Hukum adalah alat yang diberikan kepada negara. Negara itu mewakili masyarakat. Nah, sekarang masyarakat yang menjadi terkena dampak, yang mempunyai catatan, kenapa nggak dimasukkan ke dalam tim tersebut? Itu loh maksud saya. Bahwa nanti tim ini akan bekerja, kemudian ada forum FGD
dengan mengundang berbagai pihak, tidak hanya dari penyidik Polri yang menangani kasus-kasus ITE, tetapi juga para pakar yang selama ini juga digunakan oleh pihak penyidik, termasuk korban juga didengar keterangannya, dan semua elemen termasuk NGO yang bergerak ada kaitannya dengan masalah-masalah ini juga akan didengar keterangannya. Jadi sangat terbuka, forumnya sangat terbuka. Jadi jangan khawatir kalau nanti ada salah satu yang mendominasi, tidak. Nanti akan betul-betul forum itu akan mengakomodir semua pihak. Kecewa dengan pelayanan medis, seorang anggota DPRD PDI Perjuangan Ciamis, Jawa Barat marah di Puskesmas Sindangkasih. Pihak Puskesmas dianggap tidak profesional melayani pasien kecelakaan lalu lintas. Kondisi aku mana? Darurat dulu ke rumah sakit. Kan saya ini, ambulan ayah, non ayah, kita keluar ke perangan klinik. Inilah video viral seorang anggota DPRD Ciamis dari fraksi PDI Perjuangan marah-marah di Puskesmas Sindangkasih, Ciamis, Jawa Barat. Meski sudah ditenangkan, wakil rakyat bernama Yogi Permadi ini terus meluapkan kemarahannya. Pihak Puskesmas dianggap tidak memberikan pelayanan dengan baik terhadap pasien kecelakaan lalu lintas. Meski pasien kritis, keluarga diminta mencari kendaraan lain untuk membawanya ke rumah sakit rujukan karena ambulans yang tersedia baru saja digunakan untuk mengantar pasien COVID-19 dan belum disterilkan. Puskesmas tahu keadaan pasien itu darurat, tapi malah menyuruh keluarganya mencari dulu mobil untuk mengantarkan pasien tersebut ke rumah sakit. Saya cek langsung ke Puskesmas Kecamatan Sindangkasih. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa mobil ambulan tersedia. Yang membuat saya marah, kenapa hal itu tidak segera dilakukan, sedangkan pasien menurut keterangan mereka sendiri bahwa pasien tersebut harus segera dirujuk dan keadaannya gawat. Itu saja yang membuat saya kecewa, dan saya meminta bahwa kejadian ini jangan sekali-sekali lagi terulang. Pihak Puskesmas membantah menelantarkan pasien korban kecelakaan. Ambulan itu kan kita tidak punya supir khusus. Kita tidak punya supir khusus untuk supir ambulan. Itu yang kedua, mobil itu kan habis menjemput yang positif COVID. Nah, jadi belum kita disterilkan. Nah, mungkin karena informasinya tidak sampai sehingga Pak Dewan akhirnya malah seperti itu. Itu sih sebetulnya kita tidak ada alasan untuk menterlantarkan pasien. Pasien itu sudah kita tangani dengan baik. Selain sudah mendapatkan penanganan di IGD, pihak Puskesmas juga telah memberi rujukan kepada pasien untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Oknum anggota DPRD Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyebut pemakaman jenazah pasien COVID-19 seperti memakamkan anjing akhirnya meminta maaf. Permintaan maaf disampaikan usai pertemuan dengan perwakilan relawan COVID-19 yang juga dihadiri pimpinan DPRD Bantul. Apa-apa di COVID ke, baru operasi kanker payudara, penyakit gula, mulai di COVID ke, njur mendem kok mendem kiri. Waduh, langsung rasa nggo glogol bleseke gek iki alam apa sing do mendem saka dinas jatah entuk proyek do sapenake dhewe. Nggih mboten. Inilah ceramah anggota DPRD Kabupaten Bantul dari Partai Bulan Bintang, Supriyono, yang menuai kecaman dari para relawan COVID-19 daerah istimewa Yogyakarta. Supriyono pun akhirnya meminta maaf atas pernyataannya yang menyinggung para relawan COVID-19. Permintaan maaf disampaikan dalam pertemuan DPRD Kabupaten Bantul dengan perwakilan relawan COVID-19. Saya berjanji tidak akan mengulangi, mudah-mudahan saling mengingatkan hal itu tidak akan mengulangi untuk saling menyudutkan. Sekali lagi kami mohon maaf. Perwakilan relawan mengaku telah memaafkan Supriyono. Namun soal ceramahnya melanggar hukum atau tidak, para relawan menyerahkan kepada kepolisian.
Masalah dengan relawan kita anggap selesai dan kami sebagai relawan akan kemudian fokus menangani terkait dengan penanganan COVID, baik itu sosialisasi terhadap bagaimana mencegah penyebaran dan juga terkait dengan kubur cepat terhadap jenazah-jenazah COVID. Senin kemarin, para relawan COVID-19 menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Bantul. Mereka mengecam pernyataan Supriyono dalam video yang viral di media sosial yang menyebut pemakaman jenazah COVID-19 sembarangan dan menyamakannya dengan pemakaman anjing. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisno Purwoko, iNews melaporkan. Membuat kerumunan proses vaksinasi COVID-19 pedagang Tanah Abang dihentikan. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.